Tuhan akan menolong kita, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan di dalam nama Yesus. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berfirman. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Tuhan saja bekerjanya, kekuatannya menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita sudah berbicara kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapak kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami, untuk kami masih boleh bersekutu bersama-sama, untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa kami rindu Tuhan Kau tata dari pujian kami Tuhan. Kami rindu Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan kalau Kau hadir Tuhan itu cukup bagi kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus yang sakit Kau sembuhkan, yang serikan Kau bebaskan, maka yang punya masalah Kau berikan jalan keluar bagi setiap kami. Bapa, Kau ambil alih seluruh ibadah ini Bapa. Khususnya yang memberikan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa penyertaan-Mu Bapa, kami tidak dapat buat apa-apa. Biarlah Kau sendiri yang akan berkata-kata melalui mulut diri hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah kami melalui firman Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali, dinasihati, dibangun, dihibur di dalam kasih-Mu Bapa. Di dalam iman percaya kami akan Engkau Tuhan. Bapa kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, kami berjanji Bapa, kami akan kembalikan segala pujian, kehormatan, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Orang yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, silakan dulu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, baik yang ada di onsite juga yang ada di Zoom. Saya percaya kita semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan selama 1 minggu ke belakang yang kita udah lewati. Karena kita bisa lihat kenapa kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bagaimana tadi juga dikatakan Ibu Vera bahwa
sebagaimana kita ada sampai saat sekarang kita ada ini. Semua yang dari murah Tuhan. Gak ada yang kita bisa banggakan dalam hidup ini, saudara. Saya bersyukur dan terima kasih. Betul, saya melihat semua puji-pujian yang dinaikkan semua mengagungkan Tuhan. Saya percaya inilah satu tema yang luar biasa yang Tuhan percayakan bagi kita untuk belajar. Tema yang cukup sederhana kalau saya lihat, tapi saya percaya ada makna yang luar biasa dalam hidup yang berkemenangan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak ada orang yang tidak mau hidup berkemenangan. Semua pasti mau hidup berkemenangan. Amin. Saya percaya kita semua, dan firman Tuhan itu menjadikan bukan kita. Kalau kita boleh baca di dalam firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 37, kita sama-sama kita belajar, karena sebentar kita akan masuk dalam firman khusus juga. Kita sama-sama kita belajar bahwa Roma 8 ayat 37. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena Tuhan yang telah mengasihi kita sehingga Dia yang telah memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, saudara. Saya percaya kita bisa ada, kita bisa jalani hidup ini semua karena kekuatan daripada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan, saudara. Siapapun dalam ini, kalau kita mau menang, ada kita mau belajar, saudara. Bahwa dalam firman Tuhan ini ada yang kita bisa belajar, ada 4 hal. Saya mau ambil dari yang pertama. Bagaimana supaya betul-betul kita bisa menjalani kehidupan ini dengan berkemenangan. Supaya kita betul-betul pada saat kita menjalani hidup ini dengan tidak pernah menyerah, dengan tidak pernah bersungut-sungut. Tetapi satu hal yang Tuhan mau, kita dipanggil untuk menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Di sini kita lihat yang pertama. Karena saya tahu, kalau orang bilang kalau misalnya menjadi tua itu pasti. Tetapi kalau orang yang dewasa itu pilihan. Amin. Itu pilihan. Saudara mau dewasa dalam Tuhan, saudara harus berkemenangan. Orang yang dewasa di dalam Tuhan pasti orang yang berkemenangan. Gak mungkin orang yang cengeng. Sedikit-sedikit ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan, dia selalu mundur. Nah, tetapi dia selalu maju dan bangkit, dia selalu maju dan bangkit lagi. Nah, kita sama-sama belajar. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang pertama kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 2. Kita buka di dalam Ibrani 12 ayat 2. Bagaimana untuk kita bisa mendapatkan kemenangan itu dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 2. Saya bacakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada saat kita juga menaikkan puji-pujian tadi yang dipimpin oleh Ibu Vera, saya percaya itu semata-mata semuanya untuk siapa? Untuk melihat Tuhan. Yang pertama, di dalam pergumulan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, apapun yang kita kerjakan, sekalipun itu di dalam pelayanan, fokus kita cuma satu, Tuhan Yesus. Nggak ada yang kita bisa banggakan. Saya berdiri di sini cuma satu, untuk mempergunakan nama Tuhan. Nggak ada. Kalau kita punya kesaksian, itu cuma bonus. Dalam arti cuma bonus, kenapa? Bahwa Tuhan betul-betul kita buktikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang nyata, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Alkitab mencatat, Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mata kita tertuju pada Tuhan. Saya percaya pada saat kita betul kita menggunakan nama Tuhan dalam kehidupan kita, ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan percayakan bagi kita. Ada satu kekuatan yang baru di dalam kita menghadapi masalah yang ada. Saya bilang, kalau kita pakai kekuatan kita tidak akan bisa, saudara. Tetapi pada saat betul-betul fokus kita kepada Tuhan, pada saat kita mengalami masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, pencobaan demi pencobaan, saya percaya kita bisa melihat pencobaan itu kecil karena kita melihat siapa? Yesus yang besar. Amin. Pada saat kita fokus kepada Tuhan Yesus, Dia adalah segala-galanya bagi kita. Dia adalah sumber segala-galanya bagi kita. Apapun masalah kita hadapi saat sekarang ini,
datang pada Yesus. Kalau ini kita buktikan, kita salah satu yang kita akan masuk di dalam hidup kemenangan. Kita tidak akan menjadi cengeng. Masalah boleh datang, orang boleh ngomongin, saya tidak pernah mau dengar apa kata orang. Biar kita sama-sama belajar pada sore hari ini. Kita sama-sama dengan apa yang kata Tuhan. Di sini kita lihat, ya kan, mata yang tertuju pada Yesus. Kalau semua pikiran hati kita fokus pada Tuhan Yesus, saya percaya hidup ini indah, saudara. Bukannya nggak ada, yang namanya masalah nggak ada. Semua masalah pasti ada. Saya udah bilang, kecuali kalau di Tamiang, udah kubur itu udah nggak ada masalah lain, ya kan? Tetapi selama kita hidup, kemanapun kita melangkah, mau yang dibilang ini kerjaan ini enak, tapi tetap ada masalah. Tapi kita serahkan, fokus pada Tuhan. Dan saya percaya, bukan hanya itu aja. Kalau mata pikir hati kita tertuju pada Yesus, masalah yang kita anggap besar tadi, saudara. Pada saat kita melihat Tuhan, kita bisa berkata sama Tuhan, Tuhan, aku tahu masalah yang aku hadapi itu kecil. Dan katakan kepada masalah kecil di depanku. Karena apa? Tuhan yang aku sembah, yang aku kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, yang selalu menjaga aku, melindungi aku. Dia tidak pernah meninggalkan, dia tidak pernah membiarkan kita. Di sini kita lihat bahwa bersama Tuhan. Bahwa satu hal, yang pertama yaitu tutup mata kita tertuju pada Yesus. Tadi katakan firman Tuhan, ya kan, di dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Saya percaya kalau semuanya Yesus, semua Yesus. Kalau Tuhan disenangkan, kenapa kita diciptakan Tuhan? Salah satunya itu untuk mempergunakan nama Tuhan. Dan saya percaya kalau kita bicara tentang mempergunakan nama Tuhan, ini bukan cuma habis di sini, saudara. Kemana pun, saudara. Kalau kita lihat nanti yang berikutnya, itu kalau dibandingkan Tuhan itu gak ada yang bisa menamai Tuhan kita yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya betul-betul dia menjaga kita sebagai biji matanya Tuhan. Saya udah katakan, kalau ada orang yang memberati kita, yang memanipulasi kita, mempermudahkan kita, saya percaya itu urusan dengan Tuhan, saudara. Bukan dengan kita. Karena kita ini adalah biji matanya Tuhan. Dan kita lihat di sini, saudara, kalau fokus kita yang pertama, yaitu tertuju pada Yesus. Yang kedua, Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya percaya ini sudah menjadi ayat hafalan. Kisah para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, Kisah para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saya percaya karena firman Tuhan juga sebelum ini ayat ini ditulis, sebelumnya Yohanes juga sudah menulis, saudara. Aku, Tuhan Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan meminta seorang penolong bagimu. Dia tahu, saudara, sampai sejauh mana kekuatan kita. Kalau Yesus sudah naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus yang berkuasa. Dan Roh Kudus yang betul-betul pada saat kita menerima kuasa daripada Roh Kudus. Semua ini kalau kita lihat, saudara, bicara tentang apa? Kita hidup ini harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa buat apa-apa, saudara. Saya senang sekali. Yang namanya Allah Tritunggal, saya cuma singkat aja. Allah Bapa, tugas itu menciptakan Tuhan Yesus diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tetapi setelah dia naik ke surga, dia mempunyai siapa? Roh Kudus. Di sini semuanya kita lihat ada saling keterkaitan, ada saling betul-betul saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Bapak, pada saat Yesus dia keluar dari air, pada saat dibaptis dia bilang apa? Kepada inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di situ kita lihat, saudara, satu hal yang luar biasa. Dan pada saat juga Yesus naik ke surga, kembali kepada Bapa, dia bilang apa? Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Di sini, saudara, kalau saya lihat,
Saya nggak puas dengan yang firman Tuhan katakan di sini. Kita, apa kalau Roh Kudus turun atas kita, istilah kita dipenuhi Roh Kudus, kita punya kuasa. Saya nggak puas di situ, saudara. Kenapa? Banyak yang saya lihat, banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi. Kalau dia tidak berjalan dengan Roh Kudus, itu bisa juga. Tetapi yang saya rindu, betul-betul Tuhan rindu saya pada saat persiapan, Tuhan bilang satu lagi. Pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita juga harus dikuasai Roh Kudus. Saya percaya kalau kita hidup kita dikuasai, kemanapun kita melangkah, pasti benar. Karena Roh Kudus yang menguasai. Tetapi banyak orang sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah baik, ya kan? Tetapi selalu pada saat dia berdoa dan minta sesuatu pada Tuhan, Tuhan bilang A, dia lakukan yang B. Saya bilang itu oke, boleh dipenuhi, tapi belum tentu dia dikuasai Roh Kudus. Tetapi saya rindu betul Tuhan mau untuk kita dikuasai. Saya percaya kalau orang yang namanya dikuasai, orang itu gak bisa bikin apa-apa. Orang itu pasti ikut apa maunya Tuhan. Tuhan bilang A. Makanya selalu saya bilang bertanya dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Saya percaya di sini Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang kedua, hidup kita ini harus penuh kudus. Yang pertama kita lihat mata kita kepada Tuhan. Yang kedua, hidup kita harus dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya betul-betul kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi di sini kalau kita lihat saudara kasih Tuhan, banyak ini mujizat dinyatakan. Kalau kita lihat karena dikuasai Roh Kudus. Kalau kita mau belajar 2 minggu yang lalu, saya nggak lupa bicara tentang Petrus. Petrus itu pernah gagal 3 kali, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang pertama, pada saat dia menjala ikan, betul? Sudah semalaman, guru. Aku di sini, aku tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, aku tebarkan juga jalan. Pertama. Yang kedua, dia gagal di mana? Pada saat, kalau betul Engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Betul? Tetapi dia gagal, saudara. Ya kan? Karena dia lihat lebih banyak masalah, pergumulan, badai yang mau menyerang dia sehingga dia juga bimbang. Yang kedua, yang ketiga, kita itu udah tahu semua. Pada saat Yesus mau disalib, dia menyangka Yesus selama 3 kali. 3 kali gagal, secara manusia gagal. Tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan pada saat Roh Kudus memenuhi kehidupan luar biasa. Sekali dia bertobat, 3.000 jiwa yang bertobat. Tetapi kita terbalik, udah 3.000 kali khotbah, 1 pun gak ada yang bertobat. Tetapi Petrus kita belajar. Karena apa? Dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya pada saat dia oleh Tuhan, disuruh tunggu di atas untuk menerima pencurahan Roh Kudus yang 110 orang. Itu dia ada satu bagian daripada semua orang itu. Dan kita lihat pada saat dia dikuasai Roh Kudus, Tuhan bisa membalikan. Dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah melihat masa terlalu dia, tetapi dia selalu ikut apa maunya Tuhan. Saya percaya betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu adalah suatu power, satu kuasa dalam kehidupan kita. Saudara bisa kuasa saat sekarang. Pengurapan itu bicara tentang apa, saudara? Pengurapan itu bicara tentang kemampuan ilahi yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Pada saat kita berdoa atas orang sakit itu disimpan di antara kita. Kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Pada saat kita bersaksi pada seorang dan orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, itu bukan karena kita, itu karena Roh Kudus yang menjamah hidup. Kita sebagai alat. Gak ada yang kita bisa banggakan dalam hidup ini. Kita mencatat. Kita cuma diambil dari deburan tanah. Dan kembali ke Tuhan seperti itu juga. Cuma jiwa kita yang akan kembali kepada Bapa. Roh kita yang akan kembali kepada Bapa. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu Tuhan. Betapa penting hidup penuh Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, di dalam Yosua 1 ayat 8.
Di sini Tuhan, kalau kita mau berkemenangan, yang pertama yaitu mata hati kita, pikiran kita hanya tertuju pada Yesus. Yang kedua, kita harus dipenuhi dan kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus bersaksi dimanapun kita berada. Saya percaya Bapak Saudara kasih Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkannya itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin. Di sini kita lihat, perkatakan terus firman Tuhan, saudara. Perkatakan terus firman Tuhan. Dan Alkitab mencatat firman Tuhan itu siang dan perkatakan, bukan hanya perkatakan ini saudara, tetapi renungkanlah firman itu siang dan malam. Maka saya bilang saudara, betul saudara, saya nggak mengada-ada, saya dramatisir. Saya kalau merenungkan kebaikan Tuhan, itu saya cuma satu yang saya lakukan, cuma nangis. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu baik. Kalau kita lihat masa lalu kita, aku bisa Tuhan angkat, itu luar biasa. Betul. Itu salah satu lagu kebanggaan saya yang tadi dinyanyikan Ibu Vera yang tadi kita nyanyi. Bapa, tunaikan syukur padamu. Bapa, usah sujud kepada sungguh besar dan bersamamu, ku selalu puji namamu, besar setiamu Rahman di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Ini kalau tiap pagi saya nyanyikan betul-betul, saya nggak bisa. Cuma saya bisa renungkan betul-betul kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau saya renungkan betul-betul apa lagu ini betul, saudara. Makanya saya bilang, kalau kita menyanyikan sesuatu, pujian terhadap Tuhan, renungkan bahwa betul-betul Tuhan itu ada di depan kita. Jadi saudara betul-betul bisa merasakan Tuhan. Betul-betul aku mengasihi kau. Bukan karena dari orang aku dengan engkau baik, tapi aku tahu pada saat aku memuji engkau, aku memuliakan engkau, aku mau duduk diam di bawah kakimu, pasti ada sesuatu yang engkau berikan bagi aku. Di sini kembali saudara kasih Tuhan, bahwa Tuhan mau kita bersaksi. Mungkin kalau saya bilang kita bisa bersaksi melalui uang kita, saudara, saya tidak habis-habis saya bilang, Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan itu kaya, dia punya surga, dia punya langit dan bumi, dia ciptakan. Segala isinya dia punya. Tetapi pekerjaan Tuhan butuh dana. Saya kata ini kasih tahu. Gak mungkin kita bisa duduk diam ini, duduk manis begini dengan firman Tuhan. Semuanya indah. Saya sudah katakan, saudara. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara yang bilang, aduh saya nggak punya uang Pak. Oke, nggak apa-apa. Tuhan masih baik. Tuhan bilang apa? Engkau masih punya mulut untuk berdoa, untuk pelayanan penginjilan, untuk bersaksi. Engkau bisa. Engkau pun mungkin bilang nggak bisa lagi untuk berdoa. Engkau punya mulut untuk bisa mengajak orang untuk datang kepada Tuhan. Apalagi yang nggak bisa ini? Masih bisa lagi, Tuhan masih bisa tolerir. Tuhan bilang oke, nggak apa-apa, kamu nggak bikin gitu. Satu yang Tuhan bilang, dialah hidup kita, kita mencatat bahwa hidupku seperti suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Mereka nggak usah kita pasang merek hamba Tuhan. Kalau kita ini jemaat Tuhan, kita ini hamba Tuhan, nggak perlu saudara. Tapi melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui sikap kita, mereka bisa mengenal siapa itu Tuhan. Itu yang lebih penting saudara. Saudara pun katakan, saya nggak pintar ngomong, boleh.
Tetapi melalui kehidupan kita supaya kita bisa bawa orang kepada Yesus. Saya percaya, saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan kirim orang yang tepat untuk menggantikan saya di sini. Saya udah beberapa kali, saya ini nanti penyerahannya mungkin kita belum atur dengan Pak Stefan, ya kan? Saya udah menyerahkan secara ini Pak Stefan. Saya percaya, saya bersyukur. Kenapa, saudara? Saya selalu berdoa dimanapun, baik di Bandung, baik di Australia, selalu saya bilang Tuhan, kalau ada yang ganti aku itu harus saya. Itu minta saya. Dan saya bersyukur pada Tuhan kirim orang yang tepat. Kalau saya jujur. Kalau saya bisa minta orang musik main, kalau bilang Pak bisa datang Pak, saya udah pusing tuh Pak. Ya kan? Tadi saya bilang ujung-ujungnya Pak. Ya udah, oke lah. Ya kan? Itu aja. Gak ada jalan lain. Tetapi saya bersyukur pasti bisa semuanya. Bisa bawa firman, bisa main musik, bisa nyanyi. Ya kan? Kalau saya pas-pasan itu. Untuk membagi sendirian dan setiap hari ngalamin deh. Lebih dari itu. Nah, tapi saya bersyukur pada Tuhan. Nah, Tuhan mau untuk kita betul-betul perkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Bukan hanya di sekitar kita, lingkungan kita, di keluarga kita, enggak. Bukan hanya di tempat pekerjaan kita, enggak. Tetapi di tempat di mana kita ada. Saya percaya Tuhan memakai kita dengan cara Tuhan masing-masing. Dalam berkata Tuhan memakai kita itu dengan caranya dia. Kita sebagai profesi dokter, Tuhan pakai kita untuk menggunakan dokter. Kalau kita profesi jadi guru, kita yakin Tuhan pasti pakai kita untuk bisa menggunakan guru-guru yang lain. Sama semua. Dimanapun Tuhan tempatkan, pasti ada maksud Tuhan. Jangan saudara bersungguh-sungguh, percuma lah. Tahu nggak Pak? Kenapa? Kami di kantor cuma 2-4 orang Kristen, yang lain enggak. Justru disitulah saudara kita mencatat jadilah garam dan terang dunia. Saya mau tanya, di sini banyak ibu-ibu. Coba ya, saya mau tanya, kalau bikin sop, garamnya sebanyak mana? 2 batu, 3 batu, asin saudara, sedikit, cukup. Betul Bu? Ya kan? Nggak perlu banyak, nggak perlu 1 kilo, enggak. Tetapi saya percaya, justru disitulah Tuhan taruh kita. Untuk bisa menggunakan mereka. Nggak usah banyak-banyak. Jujur, saya bilang jujur. Orang Kristen kalau kumpul semua, jadi rame. Bukannya jadi bersaksi, jadi rame. Tetapi pada saat berdua, bertiga, saya percaya. Tuhan hadir. Kita mencatat 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Itu aja. Jadi yang ketiga, saudara, perkatakan firman Tuhan itu. Dan Alkitab mencatat di bilang apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, itu bukan hanya berhasil. Makanya orang banyak suka kalau orang dunia cuma, wah saya udah berhasil. Tahu nggak? Pak Stefan, saya usahain, saya berhasil. Nah, tapi saya mau tanya, apakah kau beruntung? Alkitab mencatat, bukan saya mencatat. Kita harus berhasil dan beruntung. Supaya kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Di sini kita lihat. Jadi yang pertama, mata kita tertuju pada Yesus. Yang kedua, kita harus apa? Kita harus betul-betul kita dipenuhi Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus bersaksi. Nah, ini yang terakhir, saudara. Yaitu apa? Kesatuan. Saya buka di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12. Kemarin saya ikutin acara kawan mua, orang-orang Manado, dua tempat. Tetapi saya heran, kok bisa itu firman sama. Mereka ambil dari Mazmur 133 ayat 1. Nah, tapi saya enggak, saya mau ambil dari Pengkhotbah 4 ayat 12. Saya bacakan ya. Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi kalau sendiri kita bisa dikalahkan, saudara. Tetapi kalau kita berdua, kita bisa lebih kuat. Kalau bertiga, lebih kuat lagi kita jadi bilang. Saudara, saya cuma bisa ngomongin. Kita harus bersatu. Tanpa persatuan, nggak mungkin persatuan itu akan turun. Nggak ada itu ceritanya. Alkitab yang bilang,
Jika kau duduk diam, rukun bersama, ya kan? Maka berkat itu akan bercurah dari bukit Hermon turun. Nah, kita melihat Mazmur 133. Dari sini kita lihat, ya kan? Kalau kita tidak bisa jadi penolong yang lain dengan kesatuan, cobalah, janganlah kita jadi penolong. Biarlah kita ayo sama-sama. Saya percaya semua ini kita, kalau kita punya kerinduan bersama dan berkata satu untuk mempermuliakan nama Tuhan, saya percaya hidup kita ini akan berkemenangan. Jadi nggak lagi egois, ya kan? Waduh, nggak mungkin nih Bu Violeta, kenapa? Saya kalau gereja sana itu nggak sempurna, gereja mana ada gereja yang sempurna? Kasih tahu saya. Gereja itu mungkin sempurna, tapi pada saat kita masuk nggak jadi sempurna, saudara. Karena kita harus menghakimi dulu. Tetapi saya percaya, biar kita boleh betul-betul kita satukan hati kita untuk memenangkan banyak jiwa. Saya terlalu yakin betul. Untuk gereja Tuhan nanti dikembalikan dengan pasal 5. Saya percaya, dan saya juga tetap, saya akan berdoa, apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Saya akan pindah ke satu tempat, dan Tuhan utus saya tempat yang baru. Mungkin sudah terlalu lama, 16 tahun di Batam, saudara. Dan saya lihat memang yang awal mulai bergerak, saya juga bisa bergerak. Saya tunggu-tunggu udah lama, saudara. Tapi kalau Tuhan nggak menyuruh dan saya nggak pernah minta pelayanan, saya tidak pernah minta pelayanan. Tapi saya bersyukur nanti di sana mungkin saya nanti kebanyakan nanti saya siapin mau karena panti jompo, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, itu yang saya lain. Jadi saya nggak apa-apa, bisa belajar. Tuhan percayakan saya di sana. Nah, yang keempat ini kesatuan. Nah, kalau kita betul kita bisa jalankan semua yang keempat ini, saya percaya bahwa kasih Tuhan, kita akan hidup berkemenangan. Yang pertama yaitu fokus pikiran kita hanya pada Yesus. Karena Dia yang bisa menolong kita, hanya Dia yang bisa membantu kita. Karena Dia adalah satu-satu pengharapan kita, satu-satu pertolongan dari kita. Yang kedua, hidup kita harus dikuasai Roh Kudus. Bukan hanya dipenuhi, tetapi dikuasai. Yang ketiga, kita harus bersaksi dimanapun kita berada. Yang keempat, jaga kesatuan bersatu. Saya percaya Pak Stefan punya tim yang solid, saling melengkapi. Saya sangat tahu itu. Saya senang kalau melihat orang itu pelayanan tim, pelayanan sama-sama, nggak ada yang meninggikan diri, nggak yang bikin Tuhan. Itu luar biasa. Betul. Saya bukan maksudnya mau cari-cari muka, maksudnya mengatakan enggak, saya enggak. Saya bukan tipe orang manusia seperti itu. Saya kalau nggak suka saya bilang nggak suka. Saya gitu orang. Apa saya bilang makasih nggak mau. Tetapi saya bersyukur Tuhan kasih orang-orang yang tepat untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Saya bilang juga dengan Bu Vera, saya jadi ingat itu ayat yang berkata, Apolos yang menabur, Paulus yang menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Itu nggak usah pusing, saudara. Ya kan? Dari mana asal muasal kerja ini nggak usah pusing. Tuhan percayakan kerjakan. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Oke, saya nggak akan berpanjang. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebagaimana nah, tadi kita lihat bahwa Tuhan ada satu, ya kan? Kita percaya bahwa bisa kasih Tuhan. Tuhan mengajar kita satu adanya. Begitu juga kita akan bersatu di dalam sedangan dengan Bapa untuk kita boleh merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Persatuan itu dia menyerahkan. Dia bukan menyerahkan bicara tentang dirinya, nyawanya, tetapi haknya dia juga diserahkan. Pada akhir zaman ini, saudara, Tuhan betul-betul terus bicara bagi saya dan saya heran. Setiap saya bawa firman, terus ada perubahan yang lain dan sama. Tuhan mau betul-betul kita menyerahkan seluruh hak kita pada Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Itu sebabnya kita andalkan Tuhan. Penyerahan secara total di dalam Tuhan. Saya percaya kita akan melihat mujizat dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami masih boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus. Biar kami bukan hanya sebagai pendengar Bapak, tapi biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapak. Bapak, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya sebentar Tuhan, kami akan mengambil bagian Tuhan di dalam perjalanan kudus. Dan kami sungguh bersyukur sebelumnya kami Tuhan berdoa biar Engkau kuduskan, sucikan setiap pikiran hati kami Tuhan ini dengan kuasa dan kudus Tuhan. Layakan kami Bapa, supaya kami betul-betul mengerti dan kami betul-betul kami menghayati akan makna perjalanan kudus itu Bapa. Karena kami tahu Tuhan Kau yang rela mati, yang rela berkorban bagi kami Tuhan, menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan di atas kayu salib Tuhan Yesus. Itu yang kami selalu renungkan Bapa. Tidak ada hal lain seperti Engkau Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, Kau sendiri yang berkorban bagi kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur dan terima kasih Bapa. Biarlah kami terus merenungkan akan kebaikan-Mu. Biarlah pada saat kami menikmati roti, itu melambangkan tubuh-Mu Bapa. Dan anggur itu melambangkan darah-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, segala kutukan, dosa, keburukan, segala semua sakit penyakit apapun Tuhan, Kau sudah tanggung di atas kayu salib bagi kami Bapa. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan. Dan kira sebentar ada dari kami, baik yang mungkin ada di Zoom, kami percaya Tuhan, kami mengimani setiap pada saat kami melakukan firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat itu terjadi atas setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi Kau kuduskan, sucikan setiap pikiran hati kami. Kami siap untuk mengambil bagian, dan Kau juga kuduskan, sucikan untuk pelayan yang mengambil bagian. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji hormat syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena kita di bawah sinar GBI, Gereja Betel Indonesia, hanya mengizinkan anak-anak yang di atas 12 tahun. Yang belum 12 tahun nggak diizinkan untuk ikut ambil bagian. Karena apa? Mereka belum mengenal tentang dosa. Silakan bagikan. Darah-Mu Yesus sucikan, darah-Mu Yesus bebaskan, darah-Mu Yesus ubahkan aku dijadikan. Darah-Mu Yesus sucikan, darah-Mu Yesus bebaskan, darah-Mu Yesus ubahkan aku dijadikan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kami berdiri. Yang kedua, angkatlah roti di atas sebelah kanan kita lebih tinggi dari kepala, karena kita menghargai tubuh Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, yang memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dicurahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur sebagai tangan kita supaya di atas kepala kita tangan kita menghargai dari Kristus. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dikatakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin.
Dalam nama Yesus minumlah. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku, sembah Engkau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku, sembah Engkau Tuhan. Kita sudah bersyukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk yang mempunyai pada malam ini Tuhan Yesus. Dan beriman itu bukan darah Yesus. Dan percaya Tuhan biarlah itu yang memberikan kami hubungan kami dengan Engkau. Biarlah kami semakin mengasihi Engkau, semakin bersungguh-sungguh lagi dalam hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, pada saat kami dekat dengan Engkau, Engkau akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap hamba-Mu yang hadir pada malam ini, baik yang ada onsite, baik juga yang ada di Zoom. Yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau bebaskan, bahkan yang punya masalah Kau berikan jalan keluar dari setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami kembalikan segala puji hormat syukur kami hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita akan memberikan persembahan, kita akan pujian. Kita tetap mengucap syukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mau berdoa syafaat, kita akan dengarkan pengumuman untuk minggu depan. Kita akan berdoa di Rema 1 Blok D37 di jam 10 pagi. Dan kembali kita akan beribadah hari Minggu di tempat ini jam 5 sore. Baik saudara, mari kita siapkan hati kita, kita berbangkit berdiri. Kita dengan pujian kami memuji kebesaran. Puji kebesaran.
kita bersama. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah menerima firman-Mu, karena kami boleh bersekutu di dalam darah dengan darah-Mu ya Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang melambangkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, menyucikan kami, memberkati kami di sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan di atas kayu salib. Kami mengucap syukur untuk semuanya, karena lewat itu Tuhan, tubuh dan darah-Mu kalian boleh menang atas maut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan. Engkau sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar kami hidup berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami mau fokus kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami mau dipenuhi bahkan dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau bersaksi Tuhan untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir pada sore hari ini Tuhan. Sehingga Tuhan, firman Tuhan itu Tuhan Yesus tidak lari Tuhan, tidak pergi begitu saja, bahkan itu bertentangan di dalam kehidupan kami dan bertumbuh di dalam kehidupan, bahkan berbuah lebat Tuhan. Tuhan, terima kasih buah itu boleh dinikmati oleh banyak orang. Kami boleh menjadi saksi-Mu dan membawa jiwa kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang Engkau sudah utus bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus yang mengajak kami untuk tahu mengucap syukur bahwa kami sudah ditebus oleh darah. Dan wajib kami Tuhan Yesus untuk bersaksi untuk kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Bawa kami Tuhan Yesus pada pengalaman pribadi bersama Kau. Bahwa kami paksa kami masuk di dalam pengalaman pribadi bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami boleh bersemangat di dalam Engkau Tuhan. Gereja House of Christ didirikan atas nama-Mu Tuhan. Kami percaya lewat kepemimpinan Pak Stefan Tuhan Yesus, jiwa-jiwa Tuhan terus datang kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati timnya Pak Stefan Tuhan Yesus, berkati Ibu Vera, berkati Ibu Violeta dan teman-teman yang lain Tuhan. Terima kasih untuk kesatuan yang Kau berikan di dalam kehidupan, di dalam tim ini Tuhan Yesus. Karena di dalam kesatuan Tuhan Yesus berkata turun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja Tuhan Yesus yang Kau sudah percayakan di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, hanya pujian, hormat yang kami boleh aturkan kepada-Mu ya Bapa. Kami mau kembalikan kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau layak dipuji, layak menerima kemuliaan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sore hari ini dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan. Kami Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Jemaat yang sudah setia beribadah kepada-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Berkati apapun yang mereka lakukan. Terutama mampukan mereka untuk bersaksi demi nama-Mu Tuhan Yesus. Agar banyak jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk memberkati rumah-rumah tangga mereka, suami mereka, anak-anak mereka Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan, berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga mau bersyukur Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Presiden sebagai pemimpin kami Tuhan. Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Tuhan Yesus beserta jajarannya para menteri dan TNI Polri Tuhan Yesus, Engkau berkati. Biarlah Tuhan
memberi hikmat, memberi pengetahuan yang daripada-Mu Tuhan Yesus, agar mereka boleh berjalan di jalan galus firman-Mu Tuhan Yesus. Mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan Tuhan, tapi berjalan di dalam rel firman-Mu Tuhan. Ajarkan mereka untuk tahu mengucap syukur kepadamu atas bangsa kami, bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk gereja Tuhan yang ada Tuhan Yesus di bangsa kami, yang menjaga negeri ini di dalam setiap doa-doa mereka, bahwa membawa bangsa ini Tuhan pada pengenalan pribadi kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk para pendoa syafaat-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Biakan. Engkau memberkati Tuhan Yesus setiap gereja Tuhan yang ada ini Tuhan Yesus. Berkati setiap pendoa syafaat. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus dengan segala kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kota Batam yang kami cintai diberkati Tuhan. Diberikan kenyamanan bagi di Kota Batam. Terima kasih untuk gereja-gereja yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepadaku di Kota Batam, bahwa di seluruh pulau-pulau yang ada di Batam ini Tuhan terjangkau oleh firman-Mu, terjangkau oleh Injil kerajaan Allah Tuhan, sehingga kerajaan Allah ditetapkan di Kota Batam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau juga terus memberkati Tuhan saudara-saudara kami yang lain yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam jangkauan Tuhan, firman-Mu Tuhan Yesus, Kau utus setiap hamba-hamba-Mu Tuhan untuk memberkati mereka, untuk mengabarkan Tuhan Yesus kabar kesukaan yang daripada. Terima kasih Tuhan, diberkatilah Kota Batam, diberkatilah bangsa Indonesia, seluruh bangsa kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak terlantar, janda-janda miskin diberkati Tuhan, dan juga orang-orang sakit Tuhan, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih, berkati bangsa Israel Tuhan Yesus, bangsa yang diberkati Tuhan. Selama ini mereka menunggu Engkau Tuhan. Tetapi Tuhan lewat kayu salib-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mengutus Roh Kudus-Mu yang mampu mengabarkan bahwa Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat pribadi mereka. Dan berkat yang sama mengalir di bangsa kami, mengalir di Kota Batam, bahkan di gereja kami dan di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur sebelum kami pulang Tuhan. Kami mau menerima berkat daripada-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, marilah angkat kedua tangan-Mu, arahkan pikiran hati-Mu hanya kepada Dia yang selalu memberkati kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali yang kedua. Orang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Ada di Zoom. Terima kasih. Aku percaya amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ponce. Terima kasih Pak Gem. Pak Soko. Terima kasih Pak Jeffrey, semua berkati. Terima kasih Pak Gem. Terima kasih semuanya. Pak Koro, terima kasih. Terima kasih. Bagi terus. Tuhan berkati ya. Haleluya. Terima kasih.